Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah, kembali lagi di acara Curhat Rumah dari rumah.com. Bersama saya Rani. Hari ini kita akan ngobrolin tema yang seru banget, karena tema kita pada hari ini adalah tentang untung rugi pakai agen properti, pilih yang mana nih. Bersama narasumber kita, founder Prestige Property and Living, yang akan kita ajak curhat-curhatan bareng seputar tema kita pada hari ini nih. Nah, untuk sobat rumah yang mungkin masih mengawang-awang nih, fungsinya agen itu seperti apa sih, perannya agen properti itu dalam jual beli properti itu seperti apa, lalu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hari ini kita akan kupas tuntas langsung sama narasumber kita, Mbak Fani, yang akan kita kulik-kulik bareng nih. Jadi untuk kalian yang punya pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang nanti akan kita jawab langsung sama narasumbernya. Halo Sobat Properti semua, halo Mbak Ria, Barani, sorry, dari rumah.com. Eh, Salam kenal semua, perkenalkan saya Vanili dari Praxis Property and Living. Izinkan kita bisa sedikit curhat ya tentang rumah dan sebagai agent properti. Boleh Mbak Rani? Oke, terima kasih ya Mbak Fani atas waktunya nih udah mau join sama kita pada hari ini. Nah, kita tuh akan ngulik-ngulik nih Mbak tentang agen properti. Jadi kita langsung masuk aja nih Mbak untuk sesi tanya jawabnya pada hari ini ya. Mbak Fani boleh tahu dong Mbak, kira-kira peran agen properti itu saat jual beli apa aja sih? Yang pasti saya mau info ke teman-teman sebagai agent itu merupakan pekerjaan yang mulia ya, di mana kedua belah pihak dari penjual dan pembeli yang tadinya tidak saling mengenal, akhirnya saling mengenal lalu terjadi transaksi. Jadi saya sangat bangga mempunyai profesi sebagai agent, uh, bisa menjembatani kedua belah pihak dari penjual dan pembeli sehingga mendapatkan pencapaian apa dari pihak penjual juga dapat mendapatkan rumah impiannya. Sorry, dari penjual dapat mendapatkan dana dengan menjual ke rumahnya, dari pembeli juga mendapatkan rumah impiannya gitu ya. Jadi saya ingin bercerita tentang bagaimana kepentingan dari dua belah pihak penjual dan pembeli sehingga penjual ini dapat mendapatkan buyer yang serius dan juga agennya bisa diajak bekerja sama dengan baik gitu. Dari sisi pembeli pastinya ingin mendapatkan properti yang sesuai dengan kebutuhan dan Oke, sepertinya terputus lagi. Halo, ini terputus lagi ya. Mbak Fani, tadi sempat terputus nah, ya? Apa di saya atau di keputus. Mbak ya? Bisa tolong diulangin lagi beberapa menit sebelumnya yang tadi. Oh, pertanyaannya peran-peran properti saat jual beli Ya. itu apa ya? Oke, Mm-mm. saya cerita sedikit sebagai agent, saya sangat bangga banget karena saya bisa mempertemukan penjual dan pembeli dari tadinya yang tidak kenal, akhirnya kenal dan melakukan transaksi gitu. Jadi kebutuhan kedua belah pihak itu terpenuhi. Dari sisi penjual bisa mendapatkan eh, dana dari penjualan propertinya ya. Dari sisi pembeli juga bisa mendapatkan rumah idamannya sesuai yang diinginkan. Jadi saya merasa sebagai pekerjaan sebagai agent ini sangat mulia ya. Di mana kita harus bisa menempatkan perannya sebagai agent. Dari sisi penjual pasti ingin mendapatkan buyer yang serius dan mendapatkan kerjasama yang baik antara agennya gitu ya, bisa diajak kerjasama. Lalu dari sisi pembeli juga bisa mendapatkan properti yang dibutuhkannya dan juga mendapatkan penawaran yang wajar dan juga agent dapat menjembatani surat-surat kelengkapan rumah tersebut gitu, mulai dari sertifikat, PBB dan IMB dan lain sebagainya gitu Mbak Rani. Oke, jadi agen itu benar-benar membantu ya Mbak ya dari sisi legalitas terutama ya. Untuk semuanya kita Betul, tinggal agen pasti yang akan informasiin ke penjual atau pembeli untuk dilengkapi gitu ya Mbak. betul, betul Mbak Rani. Ada perbedaan nggak sih Mbak untuk saat kita menjual atau membeli peran agen itu? Perbedaan gimana Mbak?
Maksudnya peran agen saat saat saya menjadi penjual atau saat saya menjadi pembeli itu ada perbedaan nggak perannya? Oke, kalau sebagai pembeli pasti pengen mendapatkan harga yang setinggi-tingginya ya, bayar yang serius gitu. Tapi kalau dari sisi penjual pasti akan pengen mendapatkan rumah yang bagus, harganya yang murah ya, pasti seperti itu ya, Kebalik ya, Mbak. 100% seperti itu. Halo? Tadi penjual Ya? ingin mendapatkan harga setinggi-tingginya, Oh ya, pembeli. penjual ingin mendapatkan, sorry, penjual ingin mendapatkan harga yang setinggi-tingginya gitu kan. Sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga yang serendah-rendahnya pastinya gitu. Pengennya rumah yang bagus tapi murah gitu. Tapi kita sebagai agent harus bisa memberikan solusi ya menjadi petengah gitu. Bahwa rumah yang diidamkan itu ada harga pasarnya gitu. Dari sisi penjual pun sama. Rumah yang dibuka harganya untuk dibuka di pasaran juga harus ada harga pasarnya. Nah, saya sebagai agent biasanya menjembatani ini supaya harga yang betul-betul yang dipatok itu yang dibuka di pasaran itu harganya sesuai pasaran gitu. Dan selanjutnya dari apa eh, tahap dari setelah dari harga mungkin dari showing nanti tahap dealing, lalu dari tahap berikutnya negosiasi, lalu sampai ke tanda tangan ke AJB. Pastinya sebagai agent harus bisa menjembatani kedua belah pihak tanpa harus memihak ke salah satu dari mereka. Oke, oke Mbak. Kita lanjut nih Mbak. Em, Banyak stigma negatif di masyarakat kalau beli rumah lewat agen itu harga rumahnya justru lebih mahal atau harga propertinya lebih mahal. Apakah benar seperti itu Mbak? Saya banyak dengar seperti itu ya, banyak orang yang waktu saat mau menjual rumah merasa kalau misalnya ada agent properti yang bantu itu merasa annoyed ya atau merasa rumahnya itu takutnya jadi harganya di up sama agentnya. Nah, kalau saya sih memberikan masukan buat para teman-teman agent, sebaiknya kita bisa mengkomunikasikan dulu tugas-tugas peran agent kepada si penjual. Eh, jadi pada saat tahap pertama itu biasanya kan penjual menghubungi agentnya ya, bisa nggak tolong bantu untuk memasarkan rumahnya. Nah, pada saat itu si marketing harus bisa menjelaskan fungsi sebagai agent, di mana fungsi sebagai agent itu pertama itu harus bisa memasarkan propertinya itu, mulai dari foto, lokasi, atau video. Setelah itu, agennya itu bisa menceritakan bahwa saya akan mengusahakan rumah ini segera laku. Dengan cara apa? Dengan cara offline ataupun online ya, online marketing. Kalau misalnya offline itu berupa spanduk atau arrow signs. Kalau online itu bisa berupa iklan di website ataupun di Instagram gitu. Jadi saya pasti memberitahukan kepada pemilik rumah supaya ibu tenang aja. Saya yang bekerja, ibu duduk manis aja. Saya akan berusaha supaya rumah ini bisa terjual dengan harga sesuai keinginan ibu, dengan effort-effort yang tadi saya ceritakan. Nah, eh, setelah dari situ saya akan lanjut ke setelah iklan saya akan lanjut apa mendapatkan telepon kan biasanya kan kalau dari website ya untuk janjian untuk ketemu untuk melihat rumahnya. Nah, biasanya nggak sekali showing langsung dealing ya Mbak. Biasanya bisa Iya. sampai 5 kali, 10 kali, bahkan sampai puluhan kali untuk showing satu rumah itu gitu. Jadi itu butuh memang kesabaran dari seorang agent ya. Nah, setelah showing, mungkin beberapa waktu kemudian ada orang yang tertarik dan nego harga. Saya sebagai agent harus bisa menjembatani ya. Pada saat nego kan pasti ada dari harga buka sekian, terus udah gitu ada penawaran di bawah. Gimana caranya supaya harganya itu bisa ketemu di tengah, ya, tanpa membuat sakit hati atau salah satu ditekan. Jadi negosiasi itu skillnya memang agak perlu dipelajari ya. Memang harus dipelajari dan butuh waktu eh, gimana caranya supaya kedua belah pihak itu sama-sama enak. Nah, setelah negosiasi, lanjut lagi ke cara bayar. Dari cara bayar, biasanya agen properti yang memiliki naungan kantor ada yang namanya surat pesanan. Di surat pesanan tertera cara bayarnya seperti apa.
Anggap kata misalnya cash bertahap. Misalnya 5 kali cara pembayaran. Nah, itu semua tertera di surat pesanan. Setelah itu, lanjut lagi ke tanda jadi. Tanda jadinya berapa? Sesuai keinginan kedua belah pihak tidak gitu ya. Setelah sepakat, akhirnya mungkin sertifikatnya dibawa ke notaris untuk dicek apakah clear atau tidak. Setelah itu, baru ke tahap pembayaran berikutnya. Nah, setelah itu mungkin sampai ke tahap AJB ya. Sebelum AJB mungkin ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Nah, saya sebagai agent harus bisa menjembatani di mana siapa tahu ada dokumen apa yang harus diminta dari notaris yang harus disubmit. Nah, saya harus info ke pemilik rumahnya ya, Ibu ini kurang, PBB-nya kurang, ini belum dibayar, misalnya kayak gitu-gitu ya. Rekening listrik ini belum dibayar, terus IMB yang lamanya mana atau yang seperti itulah ya. Jadi saya sebagai agent harus bisa eh, apa ya, mengumpulkan data dokumen selengkap mungkin yang diminta oleh notaris sehingga si penjual juga merasa safety gitu. Nah, setelah sampai tanda tangan AJP, pelunasan, lalu pengosongan rumah, lalu serah terima kunci. Nah, itu adalah satu whole package di mana satu kesatuan sebagai saya sebagai agent harus menyelesaikan step-stepnya itu. Jadi tidak boleh ada yang kurang dan tidak boleh sampai saya lepas tanggung jawab gitu. Nah, itu adalah peran agent yang benar-benar perfect. Dan mungkin saya yakin untuk penjual dan pembeli juga akan melihat effort sebagai agent. Kalau nggak ada agent, biasanya kadang-kadang gitu ya, transaksi itu ada sesuatu hal yang ada yang kurang atau miskom atau apa gitu ya. Tapi kalau ada agent, biasanya 99% mestinya aman gitu ya. Jadi kedua belah pihak pun puas dan merasa semua jalannya sesuai dengan harapan mereka. Jadi kalau saya sih merasa kalau peran agent bisa diterapkan kedua belah pihak, maka dari si penjual yang mengeluarkan fee agent merasa ya willing untuk mengeluarkan fee itu gitu. Menurut saya begitu Bu Rani. Oke, tapi kalau misalnya dari agen itu, misalnya saya penjual, harga yang dikasih itu lebih tinggi nggak sih Mbak untuk sistemnya? Maksudnya saya jual rumah misalnya harga 1 M, terus nanti ke agent, misalnya di agent dinaikin jadi 1,2 gitu kan. Ini Hmm. ini pikiran masyarakat ya, beberapa orang gitu kan. Oh dinaikin 1,2 padahal kita penjual cuma jual 1 M. Nanti pas orang itu bypass ke kita, ke penjual, langsung nih yang mau beli langsung ke kita 1 M gitu. Kok di penjual lebih murah 1 M dibandingin ke si apa agent gitu kan. Itu gimana sih Mbak kira-kira menurut Oke. Mbak? Mungkin para teman-teman agent di sini yang nonton pernah juga mengalami seperti itu. Saya juga pernah seperti itu ya. Nah, kalau saya sih pada dasarnya berpikir yang memberikan fee itu kan si penjual rumah. Berarti dia yang memang berharap untuk mendapatkan sejumlah dana ditukarkan dari rumahnya gitu kan. Nah, saya sih biasanya memberi apa ya, make relationship gitu kepada si penjualnya bahwa saya tanggung jawab saya ini, tugas saya ini, saya sebagai agent memposisikan di mana. Jadi kalaupun misalnya terjadi transaksi, memang bayarnya itu saya yang bawa, tolong aja bahwa itu memang saya berhak untuk mendapatkan fee itu gitu. Jadi saya biasanya menjelaskan seperti itu. Kalaupun sampai terjadi bypass, saya biasanya make relationship juga ya ke penjualnya ya, soal calon bayarnya gitu. Jadi saya juga mengedukasi bahwa Mbak bisa mendapatkan rumah ini kan lewat saya gitu. Saya yang memberikan informasi ini gitu. Jadi ya tolong menghargai, saling menghargai lah saya profesi saya sebagai agent gitu. Jadi biasanya sih dibicarakan aja kedua belah pihak. Kalaupun sampai mentok, ya apa boleh buat ya sebagai agent. Tapi saya sih selama saya menjadi agent selama 6 tahun nggak pernah terjadi seperti itu gitu. Selalu kalaupun ada hal kayak bypass seperti itu, ada indikasi seperti itu, saya biasanya dikomunikasikan dan akhirnya mendapatkan solusi gitu Mbak. Oke, jadi sebenarnya penjual itu juga harus punya etika ya Mbak ketika dia udah sama agent, udah perjanjian sama agent harusnya nggak boleh langsung ke pembeli gitu ya. Mungkin harus lewat Ya, betul. bawa siapa gitu, tergantung yang bawa gitu ya. Betul, Mbak. Terus Karena satu tapi nanti lagi ujung, saya ya boleh gimana, Mbak Mbak? lanjutin.
Eh, saya juga pernah punya pengalaman. Jadi karena saya make relationship baik dengan beberapa klien, biasanya itu repeat order. Salah satunya misalnya klien saya berminat nih sama rumah yang di seberang atau di mana gitu ya, dekat rumahnya gitu. Ada tulisan tanpa perantara, hubungi langsung pemilik, nomor nomor teleponnya ini gitu. Nah, karena teman saya merasa saya servisnya bagus, dia nggak kontak langsung nomor yang ada di spanduk. Malahan telepon saya minta telepon ke si spanduk itu untuk saya menjadi perantara di antara mereka gitu. Dan pada saat itu saya pernah dan si terjadi ya, jadi yang si TP itu yang spanduk nggak ngasih fee. Dia bilang, ibu boleh bawa buyer, tapi saya nggak bisa kasih fee. Saya memang mau pasarin sendiri gitu. Nah, tapi dari si pihak pembelinya, teman saya bilang nggak apa-apa fee-nya dari saya, asal saya dapat best price gitu. Jadi waktu itu saya menjembatani kedua belah pihak, tapi fee-nya dari yang beli gitu. Itu saya udah pernah Oh, terjadi 3 kali gitu. oke, berarti Dan ada dua semuanya cara lancar. juga ya. Mm, mm, Berarti ada dua cara juga ya Mbak, bisa dapat dari penjual atau pembeli yang mungkin sebenarnya agen tuh nggak cuma masarin doang, tapi juga membantu untuk dapetin harga terbaik gitu ya Mbak, untuk negosiasi kali ya lebih tepatnya. Ya, betul. Karena kan saya ada peran di sana untuk melakukan ya sesuai keinginan si pembeli ya. Maksudnya saya pengen harga sekian nih kan waktu itu buka harga 17 M. Terus nawar-nawar-nawar akhirnya dealnya di 14,5 M. Ya itu Iya. memang si pembelinya merasa ya udah deh gue willing deh dengan harga 14,5 M dengan fee 2% untuk Fani gitu. Jadi memang dia udah membudgetkan harga rumahnya seperti itu gitu. Tapi Oh, dalam perjalanan yang tadi saya bilang dari awal ya dari listing, maksudnya dari foto-foto rumah, terus sampai ke tanda tangan di AJB sampai pelunasan itu saya dampingin semua gitu. ya, jadi semua prosesnya udah di inilah, udah diatur ya, udah di apa ya? Udah disiapkan semua jadi kita pembeli juga terima beres aja gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, untuk sobat rumah nih yang mau tanya-tanya, kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti kita akan langsung jawab sama Mbak Fani nih. Jadi sayang banget nih kita lagi ngobrol-ngobrol, tapi kalau kalian punya pertanyaan atau punya kayaknya agen bener nggak sih harusnya gini, bener nggak sih yang baik tuh kayak gini, nah bisa ditanya ini langsung sama Mbak Fani. Mbak, kita udah ada pertanyaan masuk nih ya dari metal.wedi. Selain membantu proses transaksi jual beli properti, mungkinkah seorang agen properti memberikan rekomendasi tentang potensi properti yang akan dibeli? Semisal bagi klien yang tujuannya untuk investasi. Oh iya pastinya. Jadi kalau saya biasanya mana ini kalau secondary atau primary, Mbak? Mungkin saya ambil sampel secondary dulu ya. Kalau secondary biasanya saya akan memberikan potensi jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan bahwa rumah atau ruko tersebut bisa ada kenaikan berapa persen gitu. Ataupun sama juga dengan barang-barang primary seperti Sumarekon, Podomoro, atau Kota Baru Parahyangan ya di Bandung. Biasanya otomatis ya kalau primary itu pasti ada kenaikan. Karena kan dari pihak developer pasti akan begitu launching naik lagi 2%, naik lagi otomatis yang second juga naik ikut ke bawah gitu. Jadi saya biasanya suka memberikan prediksi seperti itu gitu. Oke, um, jadi walaupun second atau primary juga kita misalnya mau investasi, tolong dong cariin lokasi yang bagus, kira-kira prospeknya gimana dan lain-lain itu bisa ke agen ya Mbak ya. Ya, bisa karena sebagai agent harus bisa menjelaskan prospek ke depannya. Sebuah fasilitas kalau di primary ya develop itu kan developer itu biasanya kan menciptakan fasilitas umum biasanya ada sekolah supermarket ataupun ada universitas atau lain sebagainya bakalan yang akan dibangun atau flyover. Nah, saya harus bisa menjelaskan kapan sekolahnya selesai, mallnya kapan selesai, flyovernya kapan selesai, rencana dibangunnya kapan. Nah, itu harus pasti semuanya gitu. Kalau nggak pasti, sebagai agent nggak sebaiknya memberikan janji-janji yang belum pasti gitu ya. Saya pasti memberikan sesuatu hal, informasi yang betul-betul dari developernya yang sudah diinformasikan ke agentnya. Oke. Oke, Mbak Fani ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari Regi Sanda.
Kalau beli kafling rumah ada biaya tambahan nggak ya yang harus ditambahkan selain harga kafling itu sendiri? Kafling rumah. Hmm. Kalau kafling rumah itu biasanya kalau dari developer kena PPN Mm. 10%. Tapi kalau dari secondary nggak ada sih. Biasa aja ya transaksi BPHTB pajaknya. BPHTB. Mungkin Pak. Nah, ya itu. Pajak biasa aja Oh, kayak beli jual beli rumah kalau second. oh, karena sama-sama dari developer ya? Apa enggak? Jadi gini, kalau misalnya beli kafling dari developer, itu biasanya pasti kena PPN 10%. Kalau dari developer, beli baru ya. Tapi kalau misalnya udah beli second, itu udah nggak ada PPN. Jadi jual beli transaksinya pajak seperti biasa aja. Penjual kena PPH, pembeli kena BPHTB. Gitu. Oke, berarti itu dua wajib pajak gitu ya, BPHTB. Ya, Oke. Oke, Mbak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mbak. Tadi kita udah sempet tahu nih yang dibicarain peran-peran agen. Nah, tapi mungkin sebagai konsumen ini nggak ngeh, kurang kurang paham gitu. Sebenarnya kalau kita pakai agen itu untungnya apa sih? Pakai agen properti saat menjual atau membeli itu untungnya apa gitu? Mungkin bisa dijelasin, Mbak, untuk biar orang-orang tuh lebih, oh iya, menjual dan ternyata pakai membeli. agen lebih berbanyak gitu. Hmm. Saya ambil penjualnya dulu ya. Kalau penjual tuh untungnya dia bisa dapat diskusi sama agennya. Kalau memang tanah tersebut waktu di rumah atau tanah tersebut yang dia pasarkan nggak di bawah pasar, harganya takutnya kemurahan atau ketinggian. Jadi agen harus bisa berperan memberikan saran bahwa misalnya tanah atau rumah tersebut itu pasarannya sekian, lebih baik buka harga sekian. Terus sebagai agent juga harus bisa memberi informasi kalau misal pun rumahnya itu banyak bocor misalnya ya, atau tanamannya di belakang rumputnya panjang-panjang, fasad mukanya udah nggak cantik, bisa dikasih penjelasan gitu. Mbak, kalau misalnya punya rumah seperti ini, posisinya bagus, sayang. Kalau misalnya rumahnya dicat ulang, rumput-rumputnya dipotong, terus yang bocor-bocor diberesin, itu akan menambah value rumah tersebut. Tadinya misalnya harga apa adanya 2M, kalau ibu bisa dicat, dirapihin, siapa tahu bisa laku 2M setengah gitu. Nah, sebagai agent harus bisa memberikan masukan seperti itu. Jadi si penjual juga, oh ternyata pembeli itu maunya seperti itu juga kan, baru tahu gitu. Jadi itu bisa didiskusikan dari sisi penjual seperti itu. Tapi kalau dari sisi pembeli, kita juga bisa memberikan saran-saran di mana kita time to buy atau time to wait gitu. Jadi kalau misalnya mis rumah second nih ya di daerah mana gitu, lagi booming, saatnya beli sekarang atau nanti gitu. Nah, saya biasanya suka memberikan masukan kepada end user ataupun investor. Kalau biasanya di akhir-akhir tahun, di Oktober, November, Desember, biasanya itu banyak sel rumah, Oh, oke. rumah Akhir second ya. tahun. Jadi biasanya mereka yang sudah pasarkan dari Januari udah mulai bosen nih. Nanti sampai bulan Oktober, November merasa, aduh jenuh ini rumah belum laku-laku. Ah, saya kurangin deh, buka harganya diturunin. Biasanya seperti itu ya, rumah ataupun kafling biasanya. Jadi saya suka kasih info gitu ke investor, kalau mau beli pengen harga miring, nggak urgent, ya udah tunggu aja di November atau Desember gitu seperti itu. Tapi kalau untuk barang primary beda lagi ya, Mbak. Nggak seperti Tapi itu. berarti nggak cuma primary doang yang suka diskon ya. Biasanya kan developer suka kasih diskon-diskon, tapi ternyata secondary ada waktunya juga ya untuk ngasih diskon ya. Ini Ya, mungkin betul. orang yang nggak tahu nih, sobat rumah juga belum tahu waktunya. Jadi Oktober, November, Desember menarik nih, Mbak. Ya, betul. Oh, ini ada pertanyaan lagi nih, Apalagi Mbak. sekarang lagi pandemi gini, harga banyak yang di sale. Mungkin peak-peaknya yaitu Oktober, November, Desember. sampai Desember, Mbak. Oke. Tapi biasanya banyak loh, Mbak, penjual yang eh, bilang ke agen, bisa nggak jualin lebih cepat, bisa nggak jualin lebih cepat. Biasanya kayak gitu, bisa nggak sih, Mbak, dari sisi agen? Kan saya butuh Bisa, duit nih, saya butuh gitu. bisa. Jadi saya akan memberikan saran, misalnya ini ada satu klien saya nih, mau jual gudang, buka harga 15M. eh Urgent banget karena sertifikatnya dianggunkan ke bank. Karena kan bunga terus berjalan, usaha nggak baik kan sekarang, lagi COVID gitu.
toko tutup gitu. Jadi pengen jual cepat, pengen cepat tutup hutangnya di bank. Nah, saya akan memberikan saran kalau misalnya Bapak pengen cepat, lebih baik buka harga di sekian gitu. Dan saya juga akan bantu iklanin di feature listing di rumah.com ya Mbak, untuk boosting iklannya gitu. Jadi saya akan boosting di feature listing, saya masukin di Instagram, saya pay promote gitu untuk membantu iklan ini supaya tersebar ke semua orang gitu. Jadi mungkin saya effortnya seperti itu dan saya akan ceritakan gitu ke konsumen saya bahwa saya sudah effort seperti ini. Dan misalnya dalam waktu 1 bulan belum ada yang serius untuk menawar, saya akan info lagi gitu. Mungkin harganya kurang hot ya, mungkin dikurangin lagi sedikit kalau misalnya Bapak berkenan gitu. Kalau memang saya udahlah nggak jual saya mau jual santai aja deh, nggak apa-apa tahun depan ya udah, saya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi kalau pengen urgent, biasanya orangnya nurut gitu. Ya udah saya turunin lagi sedikit, turunin lagi gitu. Seperti itu, Mbak. Nah, Mbak, tadi menarik nih, kalau misalnya kita beli beli properti gitu yang sertifikatnya agunan gitu ya, ditaruh di bank gitu untuk pinjaman. Nah, Nah, kira-kira itu prosesnya susah nggak sih kalau misalnya dari agen properti itu apa lebih mudah gitu dibandingin kita ngurus sendiri? maksudnya untuk take over. Bukan, kalau kita misalnya saya mau beli properti tapi mau beli rumah gitu, 2M, tapi sama si penjual itu sertifikatnya digadein ke bank Sertifikatnya ada gitu. di bank. Nah, ya, Iya. itu balik lagi ke si pembelinya. Pembelinya itu mau cara bayarnya cash atau KPR. Kalau misalnya cash itu akan lebih mudah, tinggal dilunasin ke bank yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya mau bayarnya kredit KPR, berarti harus ngeluarin sertifikatnya dulu kan dari bank. Nah, tergantung dari DP-nya sama hutangnya di bank berapa, tinggal di matchingin aja Mbak. Jadi kalau misalnya harga rumahnya 2M, hutangnya cuma 500 juta, pas kebetulan si bayarnya mau KPR, memang uangnya punya 700 juta. Ya udah pas kan. Jadi 500 jutanya untuk ngeluarin sertifikat, terus udah gitu sertifikatnya keluar, cek ke BPN, kita PPJB saat itu. Setelah itu baru proses KPR dari si pembeli yang baru ini gitu. Tapi Biasanya aman seperti nggak itu. sih, Mbak? Aman, Aman nggak sih kalau kita mau gitu? aman. Soalnya kan takut ya, saya udah ngasih duit nih, ternyata habis itu kabur gitu kan. Ada beberapa pengalaman kayak gitu gitu. Hmm. Kalau kayak Nah, gitu, itu pihak jadi heeh. ya. Nah, saya sebagai agent juga harus memastikan semua itu aman, mulai dari notaris yang dipilih, tekanan bank, terus yang kedua pada saat pelunasan sertifikat, agent juga harus mendampingi itu. Selain Hmm. notaris, pihak apa stafnya notaris harus ada, agent join juga harus hadir, si pembelinya juga harus hadir gitu. Jadi tahu benar bahwa sertifikat begitu keluar dari bank dilunasin, tahu gitu sertifikatnya itu dikasihin ke notaris, bukan dipegang sama pembeli atau penjual gitu. Oke, oke Mbak Fani. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Kusnadiari. Berapa kali maksimal menemani calon pembeli untuk visit lokasi yang akan dibeli? Pembeli itu kadang-kadang kan kalau misalnya sekarang lihat, misalnya ceritanya yang belinya anak muda nih ya, mereka lihat pasangan misalnya suami istri, lihat sekali nih lihat datang ke rumah tersebut. Terus udah gitu biasanya mereka mengajak orang tuanya untuk melihat yang kedua kali. Agent pasti harus nemenin lagi. Terus kadang-kadang bawa lagi tukang hong shui gitu ya, ketiga kali gitu ya, lihat lagi rumahnya. Dan mungkin bisa keempat kali sambil bawa orang arsitek atau apa karena pengen direnov ya. Ya itu sebagai agent ya mau nggak mau memang harus menemenin gitu. Berapa kali pun ya kita ngikutin. Karena saya sebagai agent eh, berusaha untuk ego saya diturunin ya, being humble lah. Jadi saya ngikutin seperti air aja. Konsumen maunya gimana sepanjang as long as semuanya masuk akal. Kecuali ya kan banyak juga ada apa calon pembeli yang fiktif gitu. Ada satu motif yang nggak baik gitu kan. Kita biasanya udah merasa curiga sih kadang-kadang. Tapi kalau memang kita merasa menilai semuanya nggak ada apa-apa ya memang mau beli aja. Cuman memang pengen teliti, pengen lihat lagi, pengen lihat lagi, pengen lihat lagi pada saat pagi. Saya mau lihat lagi pada saat habis maghrib Nah, kayak iya. gimana kondisinya ya. Iya. Ya mau nggak mau seperti itu. Tapi nggak semua calon pembeli seperti itu soalnya. Hanya Oke. beberapa aja. Nah, yang sebenarnya serius Mbak orangnya gitu.
Oh, yang dia harus ngecek-ngecekin terus ya, pengen tahu suasananya karena mungkin mau ditinggalin kali biasanya untuk hunian ya, Mbak ya. Kalau yang Ya, mau ya jadi lihat. sebenarnya itu justru yang serius gitu, buyer yang Wah, serius. menarik, menarik nih, Mbak. Oke, Mbak, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk sobat rumah yang mau Boleh. tanya-tanya, langsung aja kirimkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti akan kita bacain langsung sama Mbak Fani. Nah, Mbak, gimana sih cara memilih agen properti ketika kita ingin menjual rumah? Hmm. Caranya yang paling simpel yaitu profil ya, profil agentnya bisa dicek di Instagram atau di Facebook. Itu kan kita tinggal ngecek aja gampang gitu kan. Kalau misalnya dari profilnya agak mencurigakan, biasanya si calon penjual rumah, si penjual rumah biasanya suka menilai-nilai gitu kan dari sosmednya. Terus yang kedua bisa juga dicek dari waktu bersapa di telepon, kan kelihatan ya. Maksudnya dari sopan santunnya, dari cara bicaranya, ataupun pada saat bertatap muka gitu. Jadi biasanya ngeceknya mungkin seperti itu ya, Mbak. Oke. Dan lebih baik lagi biasanya dinaungi oleh kantor brokerage yang memang sudah terdaftar di RED. Oke, lebih trusted kalau misalnya dia udah terdaftar apa masuk agensi properti gitu ya. Ya, betul. Nah, tapi kalau untuk agen sendiri, apakah untuk agen yang kredibel itu nyarinya gimana sih, Mbak? Misalnya kita udah dapat, misalnya udah di agensi properti atau mungkin ada orang yang datang langsung ke agensi properti, ada orang yang melihat cuma dari sisi satu agen doang gitu. Nah, untuk mereka tahu itu gimana sih, Mbak, kredibilitasnya? Mungkin pertama dari kantornya ya. Kantornya posisinya betul ada nggak gitu, fiktif apa Hmm. enggak mungkin ya. Bisa dicek itu biasanya di sosmed ataupun ya biasanya di sosmed ya orang ngeceknya. Terus kalau kredibilitas dari personalnya biasanya yaitu dari sosmed sih Mbak. Atau dari cara WhatsApp ya, dari cara WhatsApp kan kelihatan Mbak, yang mana yang memang agennya itu eh, memang santun atau enggak gitu. Biasanya kelihatan sih Mbak. Tapi kalau misalnya ada sertifikasi gitu nggak sih, Mbak? Oh, Oh ya, harus ada kalau agen sertifikasi dari kredibel, RRD ya. berarti kalau misalnya kita boleh Lebih ya baik nanya ke memang agen. ada sertifikasi. Ya, bisa. Biasanya kan Kita dari bisa. kantor agensi itu ada training dari kantornya itu sendiri ataupun training ikut sertifikasi dari RRD. Jadi itu bisa jadi salah satu patokan juga, Mbak. Gitu. Nah, kita boleh nanyain nggak sih ke agen, kamu udah terdaftar belum di Arebi, udah sertifikasi belum? Kayak gitu-gitu boleh ya, Mbak ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, Mbak ini ada pertanyaan nih, Mbak. Dari Mia underscore BGR. Apakah ada persyaratan khusus bagi yang membooking unit pada masa PPKM sekarang ini? Kalau Oh, booking rumah, mungkin eh, untuk primary ya. Kalau untuk primary saat ini memang kemarin kan saya baru dapat informasi bahwa kalau rumah yang ready stock di bawah 2M itu free PPN. Kalau di atas 2 sampai 5M itu PPN-nya 50% diskonnya. Tapi rumahnya harus ready. Tapi kalau inden nggak bisa gitu. Apartemen juga sama. Kalau di bawah 2M free PPN. tapi sebenarnya untuk booking-booking Nggak, unit gitu bisa ya, Mbak ya? bisa. Biasanya lagi zaman seperti ini, PPKM ini, biasanya pihak developer memberikan banyak gimmick. Entah hadiah, cashback, atau voucher gitu. Diskon biasanya. Oke. Hmm, Oke, ini ada pertanyaan dari Outstanding. Dari mana seorang agen bisa memperkirakan harga properti? Seperti apa prosesnya? Karena kan tadi katanya agen bisa mentaksir harga properti. Nah, itu kira-kira bagaimana? Ada parameternya nggak sih, Mbak? Gitu. Oke, biasanya tinggal dicek aja di rumah.com, Mbak. Ya, dari rumah.com kan misalnya daerah komplek, anggap kata misalnya komplek Batu Nunggal. Banyak agen yang pasang iklan komplek Batu Nunggal dijual, tinggal dicek aja orang pada pasang di harga berapa gitu. Nanti diambil kesimpulan pada buka harganya berapa yaitu patokan harganya gitu, pasarannya.
Oke. Kalau Berarti muternya dari situ. dari situ ya, dari harga pasar di lokasi daerah itu gitu. Ya harus Oke. sering browsing, searching ya di rumah.com. Oke. Nah, ini ada sama nih ya pertanyaan dari Metal Daddy kayaknya lanjutan. Jika ingin menjual rumah second tapi bingung nentuin harga jual, bisakah agen properti membantu menentukan harga jual? Dan Harus biasanya apa yang bisa. parameter Mm-mm. untuk Harus menentukan bisa. harga Sebagai jual? agent profesional harus bisa menjawab. Kalaupun misalnya daerah itu bukan pegangan kekuasaan si agent tersebut, agent itu bisa menanyakan ke teman kantornya yang memang spesialis di daerah tersebut gitu. Misalnya saya lebih ke Bandung kota, kalau ditanya misal di daerah Cimahi pasaran berapa, saya kurang paham. Saya bisa ngecek ke teman saya, teman kantor, atau saya ngecek sendiri di web di rumah.com kayak gitu, Mbak. Jadi sebagai agent harus 100% tahu pasaran gitu. Oke. Oke, nah Mbak, ini pertanyaan berikutnya ya Mbak. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agen kepada kliennya, baik itu penjual maupun pembeli? Yang pasti sih, yang tidak boleh itu berbohong, tidak lalu berbuat apa ya, tidak terbuka, dan yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi contohnya kalau misalnya mau jual rumah di belakang misalnya ada kuburan ya, sebagai agent harus info gitu. Atau misalnya, sorry ya, misalnya rumah itu bekas ada pembunuhan atau apa, ya sebaiknya diberitahu gitu. Jangan nanti kalau udah jadi transaksi terus tahu dari orang lain, nah kita kan jadi ini ya, jadi jelek namanya gitu. Kenapa agennya nggak cerita gitu. Jadi mendingan diceritain dari awal. Seperti itu. Nah, terus kalau itu yang tidak boleh. Nah, yang harusnya sebagai agent harus bersikap terbuka, terus harus fast respon, jujur, komunikatif, dan juga bertanggung jawab dari setiap pekerjaannya yang tadi saya sebutin, Mbak. Dari awal sampai akhir bertanggung jawab gitu. Nggak boleh ada yang miss. Oke, oke Mbak. Nah, kita lanjut pertanyaan dari Sobat Rumah nih, dari Endang Faisal. Kalau sudah muncul SP3K untuk mengajukan KPR, apakah sudah bisa langsung angkat kredit terima kunci? Kalau Ini SP3K, rumah primary ya? ya Ya, kayaknya nih. kalau rumah primary itu biasanya dari developer itu yang memberikan announcement bahwa kapan bisa serah terima kunci. Meskipun sudah lunas, kan rumahnya harus tunggu jadi gitu. Kalau memang sudah jadi, sudah dicek fisiknya semuanya nggak ada masalah dan semua sudah beres dan sesuai schedule, ya mestinya dari pihak developer yang memberitahukan kepada pihak agent dan pembelinya gitu biasanya. Dan biasanya agent juga ikut mendampingi pada saat serah terima kunci. Kalau saja pada saat itu rumahnya ada cacat atau ada bocor, ada kurang rapi, kan bisa komplain langsung ke pihak developer. Oke, oke Mbak. Ini ada pertanyaan dari Likito 168. Kak, selain harga, faktor apa lagi yang biasa pembeli ingin request, ingin atau pengen tahu gitu nih seputar pas dia mau beli gitu. Mungkin ini dari sisi penjual kali ya. Penjual tuh pengen tahu Uh, pembeli itu biasanya kalau mau beli rumah itu faktornya apa lagi selain harga. Oh, oke. Ya itu balik lagi selain harga, nilai investasi ya. Pasti orang kalau beli properti pengen nilai propertinya itu, asetnya itu bertambah dari tahun ke tahun. Jadi saya akan memberitahukan bahwa prospek ke depannya, misalnya beli rumah lokasi di mana gitu ya, saya akan info gitu. Progresnya daerah sana, oh nanti di sana akan buka tol baru, atau misalnya nanti akan ada pelebaran jalan sehingga apa akses apa kendaraannya itu akan menjadi lebih banyak gitu ya. Dan nanti kalau misalnya Bapak buka toko di sana, otomatis harga tanah di situ akan meningkat gitu. Jadi saya akan memberikan apa progres ke depannya seperti apa. Terus nanti tahun ke tahunnya itu value properti tersebut itu akan menjadi seperti apa gitu. Dan itu memang tugasnya agent. Oh, oke Mbak, menarik sih. Berarti memang sebenarnya benefit-benefit lain selain harga mungkin prospek juga ya, prospek propertinya akan seperti apa. Mbak,
Biasanya kan kita kalau nyari agen, nyari properti gitu, tapi lewat biasanya yang dapat telepon dari agen gitu. Oh saya agen, tapi kadang kita ngerasa, ya kok yang angkat agen gitu. Dan kadang juga agen itu suka terlalu memaksa gitu ya. Nih Bu, kalau Ibu nggak suka nih ada rumah yang di sini, ada rumah di sini. Sebenarnya tuh harusnya agen itu seperti apa sih Bu? Biar kita tuh sebagai pembeli, pembeli itu lebih tenang gitu Mbak. Sebagai agent itu kita harus bisa pertama listening ya, mendengarkan kebutuhan dari calon buyernya. Jadi jangan main apa ya kalau ngomong kasarnya main main dedet aja gitu ya. Nih, ini gua ada barang ini bagus Bu, bagus bagus ini kasih aja gitu ya foto-fotonya. Kalau saya sih lebih tanyain dulu kebutuhannya maunya apa. Keluarganya terdiri dari berapa orang anak misalnya. Oh, ada orang tua yang nggak bisa naik ke atas, pengen kamar di bawah yang lega. Terus misalnya si ibunya sukanya apa? Oh, bercocok tanam. Butuhnya halaman yang luas di belakang. Atau apa? Ya, kebutuhan tiap keluarga kan beda-beda. Saya akan menanyakan itu, biarlah si buyer ini bisa cerita kebutuhannya maunya apa. Baru saya menawarkan rumah yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau memang misalnya saya ada orang tua, anak saya masih kecil, saya mau satu lantai rumahnya misalnya. Jangan dikasih rumah yang dua lantai. Ya, jadi saya tetap kasih satu lantai. Kalaupun saya nggak ada, ya udah saya lihat rumah.com. Saya kobrokan sama kantor agent lain. Cari yang satu lantai gitu. Oh, oke, oke. Menarik sih, Mbak. Berarti memang kita, apa ya, kalau kadang suka merasa terganggu sama kayak gitu-gitu sih, Mbak. Yang agen yang suka, oh, tiba-tiba kita nyuruh rumah ini, tapi dia nawarin rumah yang lain yang blebet. Akhirnya nggak jadi deh. Akhirnya nggak mau pakai agen ya. Kadang-kadang hal-hal sepele kayak gitu justru yang bikin mindset kita, ah, agen nih agen kayak gini. Padahal nggak kayak gitu ya harusnya ya, Mbak ya. Ya, Kalau dapat yang ya tepat, enggak. mungkin akan sangat-sangat Ya membantu. itu. Ya Mbak, itu ini ada value-nya, pertanyaan. Mbak. Ini ada pertanyaan dari prawitasari.diah. Ini di Instagram ya kemarin. Syarat-syaratnya apa aja ketika kita akan menjual rumah via agen? Biaya-biaya apa saja yang nantinya harus kita keluarkan jika sudah deal via agen dan lain-lain. Ya, fee agent itu sebenarnya diatur oleh RMB itu 3% dari nilai transaksi. Cuman kadang-kadang suka ada penawaran ya. Boleh Hmm. nggak Mbak misalnya kalau udah jadi deal di 2% atau 2,5%, ya itu tergantung balik lagi ke agennya masing-masing. Kalau menurut agennya oke ya 2%, ya jalan aja gitu. Tergantung sama pribadinya seorang agen. Tapi kalau misalnya ditawarnya terlalu bawah, misalnya 1,5 atau 1%, ya sebagai seorang agen juga harus punya harga diri ya. Maksudnya kalau misalnya segitu ya tolonglah dikomunikasikan sama si penjualnya karena kita juga mempunyai job desk-nya yang tadi saya bilang ya, mengiklankan di web itu kan harus pakai uang juga gitu kan, pasang spanduk itu kan juga harus pakai uang juga di awal gitu sebagai agent kan, nggak mungkin saya minta digantiin sama si penjualnya gitu kan. Jadi ya saya harus bisa menjelaskan seperti itu. Nah setelah itu biasanya si penjual akan merasa oh ya saya ada effortnya gitu seperti itu, otomatis dia akan mengerti karena dia kadang-kadang berpikir oh sebagai agent hanya sebagai maaf ya sebagai makelar gitu, hanya cari pembeli terus Nah, udah gitu lepas tugas cuman ini pembelinya udah gitu dealnya terserah lu masing-masing aja gitu ya, saya nggak ikut campur ada yang kayak gitu gitu ya. Nah itu kan memang kita sebut makelar, tapi kalau sebagai agent beda. Agent itu uh, a whole, pekerjaan seluruhnya itu as a perfect yang tadi yang saya cerita dari awal sampai ujung gitu sampai terakhir sampai serah terima itu baru agent profesional. Jadi saya mendidik tim saya pun seperti itu. Jadi bukan orang yang tiba-tiba lepas tugas ada masalah terus tinggalin aja lu atur sendiri gitu, nggak bisa gitu, tetap harus involve selalu gitu. nah, Mbak, caranya kita tahu bedain agen sama makelar itu gimana sih? Kadang kan cuma dari chat doang nih. Tapi kan kita kan first impression paling cuma dari chat atau mungkin kalau ketemu langsung kan mungkin juga bisa ketahuan gitu ya, Mbak. Kira-kira bedanya apa sih makelar sama agen properti? Maaf ya Pak, Mbak, kalau misalnya saya bilang makelar itu eh, Hmm. tanpa ada naungan kantor gitu, tapi nggak semua Ya, orang yang tanpa naungan kantor itu bad gitu. Jadi betul. eh, saya nggak bisa mendeskripsikan mana yang orang yang tanpa naungan kantor itu jelek gitu enggak. Tapi terbalik lagi ke pribadinya orang, orang tersebut lebih baik.
pemilih yang dinaungi oleh kantor brokerage sih. Tapi memang nggak semua kantor brokerage, ada kantor brokerage terus orangnya profesional, memang nggak selalu juga. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing orangnya gitu. Ya kalau pengen tahu mana yang baik mana enggak, memang harus dicoba sih Mbak. Susah ngomong ya. Paling yang tadi saya bilang ya, ceknya yang paling dari sosmed aja dulu gitu. Oke Mbak, ini ada pertanyaan ya Mbak dari Faradita. Atau dari referensi mungkin Mbak, referensi orangnya. Biasanya seperti itu. Referensi orang-orang yang udah pernah pakai agen properti ini Ya, biasanya di. Nah Mbak, ini ada pertanyaan dari Faradita. Kalau agen properti yang dari sisi pembeli itu biasanya fee-nya berapa ya? Agen akan bantu prosesnya sampai mana? Apakah cuma sekedar cari properti yang sesuai, bantu nego, atau bisa sampai urus sertifikat ke notaris? Mungkin kalau second, balik nama dan lain-lain. ya. Kalau dari pihak pembeli ya, ini ya. Hmm. Ya, yang tadi Mbak cerita. Kalau dari itu dari pihak pembeli itu dari tahap submit apa dokumen ya sertifikat dari si penjual ke notaris didampingi gitu ya kan harus bawa sertifikat asli ya didampingi terus udah gitu nanti kalau udah dicek ke BPN bahwa sertifikatnya clear atau enggak kita juga sebagai agent harus tahu kita kontak ambil nomor telepon adminnya si notaris ya kita bisa ngecek Bu kira-kira berapa lama oke 3 hari kemudian kita sebagai agent nanyain Mbak udah keluar belum capnya dari BPN udah clear belum kalau belum kenapa kendalanya sebagai agent harus tahu kenapa nanti kita komunikasikan kedua belah pihak. Lalu kalau misalnya ada lagi nggak dokumen yang kurang? Oh, ini kurang Bu, PBB-nya yang tahun segini, yang ini kurang satu. Nah, saya harus ngomong lagi sama yang penjualnya. Mbak, ini PBB-nya ada yang kurang, bukti yang tahun sekian gitu ya. Terus IMB-nya yang kemarin difotoin kurang jelas, minta lagi yang jelas. Misalnya seperti itu ya. Jadi, apapun dokumen yang dibutuhkan, seorang agent harus tahu apa yang kurang jelas, harus tahu banget gitu. Dan itu harus bisa dikomunikasikan kedua belah pihak sampai akhirnya proses tanda tangan. Nah, biasanya notaris akan info gitu, kapan bisa, oh udah nih udah bayar pajak, bisa akad tanggal sekian. Nah, tanggal sekian, jam berapa? Kita sebagai agent harus bisa mengkomunikasikan kedua belah pihak. Cocoknya mau jam berapa, hari apa, nah, baru saya gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa nih hari Selasa, jangan sayanya kedua belah pihak dulu. Kalau mereka bisa hari Selasa ya udah, saya harus meluangkan waktu hari Selasa gitu. Jadi saya akan mengikuti alurnya itu sampai beres gitu. Sampai misal pun pelunasan di bank, sampai transfer saya ikut gitu ya, bikin kwitansinya, sampai ya kapan pengosongannya, misalnya 1 bulan lagi saya akan reminder sama yang punya rumahnya, si penjualnya, ini Bu udah ready, 1 hari lagi besok kita akan serah terima kunci gitu. Kira-kira udah oke ya, udah oke besok misalnya, besok jam berapa? Jam 8, ya udah ketemuan lagi jam 8 untuk serah terima kunci. Saya sebagai agent biasanya ada butuh bantuan apa nggak? Oh saya nggak ada gembok, terus saya nggak ada rantainya, terus apa gitu. Ya saya akan menyediakan itu semua gitu, supaya semuanya lancar gitu. Jadi Oke. kalau ada pun apa kekurangan apa hal-hal kecil saya akan support gitu. Oke, berarti benar-benar membantu banget ya Mbak dari awal sampai akhir untuk proses-prosesnya Betul. gitu ya. Nah, Mbak, di sekarang tuh ini kan lagi pandemi, banyak orang yang butuh uang, banyak orang juga yang pengen cari rumah. Itu sebenarnya banyak nggak sih yang akhirnya pakai jasa agen karena lagi pandemi nih, misalnya saya jadi lebih terbatas gitu untuk geraknya mau kemana-mana. Itu kalau pakai agen properti tetap bisa jalan ya Mbak ya? Bisa, bisa. Saya akan bantu sih. Justru lagi saat pandemi seperti ini, banyak orang yang pengen jual cepat, pengen Hmm. yang mendapatkan harga best price dan kadang-kadang ada yang mau bagi waris nggak tahu pasaran harganya berapa rumah tersebut gitu kan. Rencananya memang awalnya kan nggak ada rencana mau dijual, tapi kemudian tiba-tiba misalnya ada salah satu family-nya ada yang meninggal, terus akhirnya udah deh dijual aja gitu kan, bingung mau cari siapa gitu. Nah biasanya agent yang membantu proses itu. Misalnya rumah itu atas nama bapaknya, kemudian bapaknya meninggal. Nah suka ada nih pertanyaan si istrinya bilang, ini saya kalau jual harus balik nama dulu ke ahli waris atau bisa jual langsung ke pembeli yang baru. Nah sebagai agent harus bisa menjelaskan
Jawabannya harus balik nama dulu ke ahli waris. Iya, Diurusin benar. dulu, bayar pajak dulu, udah gitu baru dijual ke pihak pembeli yang baru gitu. Oke, oke. Biasanya nih sebagai pembeli kita tuh suka ragu gitu loh Mbak. Ya nih rumahnya rumah warisan gitu nih, misalnya nih rumah masih sengketa dan lain-lain gitu. Nah akhirnya yang padahal kita udah suka, akhirnya kita mundur gara-gara itu. Padahal itu semua bisa diproses ya Mbak ya. Kalau dari agen pakai agen properti semua bisa diproses untuk bisa dapetin rumah itu. Biasanya kan kadang Mhm. status-status rumah tuh yang bikin kita nggak jadi mundur kan. Nah, kalau balik waris, rumah waris sama sengketa itu beda. Kalau sengketa berarti ada sesuatu hal yang nggak bisa terselesaikan. Nah, kalau yang udah rumah sengketa, itu biasanya harus pakai pengacara. Dan saya tidak, apa, saya biasanya nggak mau pegang listing yang memang rumahnya ada sengketa tanah ya, bermasalah. Karena nanti kalau saya dapat pembeli, ujung-ujungnya agennya yang disalahin. Jadi saya pengen memang betul-betul rumah tersebut, misalnya ini bagi waris nih, ceritanya suaminya meninggal, terus ini masih pakai sertifikat nama suaminya. Tapi saya bisa lihat jelas tuh di kopi sertifikatnya bahwa memang betul atas nama almarhum suaminya, istrinya ada, anaknya ada gitu ya. Ya udah, itu kan nggak masalah, bukan sengketa gitu. Cuman masalah memang harus balik waris. Itu nggak masalah dan saya mau untuk memasarkan. Tapi kalau memang misal yang punyanya di penjara, terus udah gitu sertifikatnya entah di mana atau sesuatu hal yang agak aneh gitu atau memang rumahnya itu didudukin sama ormas ya ada kan yang seperti itu. Nah itu saya nggak mau Hmm. masarin gitu. Oh, oke, oke, oke. Karena ujung-ujungnya nanti agennya ya yang kena ya. Ya. Oke. Oke, Mbak, waktu kita udah habis nih, udah mau habis. Nah, boleh dong Mbak untuk yang terakhir kasih pesan-pesan untuk sobat rumah yang mau beli rumah lewat agen nih, harus ngapain untuk penjual dan pembeli gitu. Harus bagaimana Oke. ya? Ya. Eh, saya ingin memberikan sebagai penutup ya Mbak, sebenarnya profesi sebagai agent itu sangat mulia ya. Saya berharap teman-teman semua yang mendengarkan di sini juga mengerti profesi sebagai agent itu bukan hanya seperti makelar, tapi memang profesi yang betul-betul dihargai oleh banyak orang karena membantu untuk mempertemukan si penjual dan si pembeli sehingga Benar. terjadi transaksi. Jadi sebenarnya kebutuhan kedua belah pihak itu terpenuhi. Nah, jadi balik lagi saya titip pesan buat para teman-teman agent, tambahkan skill Anda sebagai profesional agent, harus bertanggung jawab ya, yang tadi saya bilang dari awal sampai akhir untuk mendapatkan brandnya masing-masing untuk teman-teman juga. Kalau memang itu bisa mensatisfy kedua belah pihak, otomatis uh, apa mouth to mouth itu ya. Jadi apa kepuasan dari seorang konsumen itu dari mulut ke mulut itu sangat efektif. Belum lagi dari sosmed sekarang gitu. Jadi uh, saya berharap juga teman-teman yang memang mau jual rumah atau mau menyewakan rumah bisa kontak agen terpercaya kalian untuk dibantu dipasarkan, mendapatkan harga yang sesuai keinginan dari teman-teman dan juga teman-teman yang memang mau jual juga lebih apa ya lebih santai gitu karena ada agennya untuk urusin propertinya gitu ya seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fani atas waktunya nih. Kita udah dapat insight-insight menarik, terus informasi-informasi seputar agen gitu kan, yang biasanya kita nggak bisa dapetin langsung dari agennya, kita bisa langsung tanya nih ke Mbak Fani. Terima kasih banyak Mbak Fani atas waktunya. Semoga sehat selalu di era Oke, pandemi ini. makasih Mbak Rani ya. Halo, bye, keep healthy Bye-bye. and keep safe ya. Ya, Bye teman-teman. oke, sahabat rumah, terima kasih banyak sudah menonton curhat rumah pada hari ini. Nah, untuk kalian yang mau tahu informasi seputar agen properti, kalian bisa baca di panduan propertirumah.com atau kalian bisa akses yang ada di pin komen ini bit.ly strip garis miring curhat rumah Juli 2021. Nah, em, karena lagi pandemi kayak gini, kita harus tetap prokes. Jadi untuk kalian nih, sobat rumah, tetap saksikan curhat rumah. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan,
bisa ditanyain aja di tanyapropertirumah.com yang ada di websitenya rumah.com. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!